Mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Sembah kau, ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Datang ke hadiratmu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau layak ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Dan puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadiratmu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang pagi hari ini membawa puji-pujian kami dan ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Biarlah Engkau berkenan dengan segala ucapan syukur kami. Roh Kudus, mari Engkau jamah seberapa kami yang ada pagi hari ini di live room ini. Jamah kami, apapun keberadaan kami, biarlah Roh Kudus kiranya Kau mau lawat setiap kami. Segala kekhawatiran, segala ketakutanmu, segala kecemasanmu saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya lawat setiap anak-anakmu, berikan hati yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dalam hatimu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadiratmu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi.
sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku. Shalom Bapak Ibu semua yang baru bergabung. Salam kenal bagi yang baru bergabung. Shalom Kakak Estina, terima kasih sudah tap-tap layar. Kak Ping, shalom, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap-tap layar. Shalom Bu Esther, terima kasih untuk pelayanannya. Kakak Petrus, selamat bergabung. Kakak Lina, terima kasih sudah bergabung. Bagi yang baru bergabung, salam kenal ya. Channel ini adalah channel di mana kita memuji Tuhan, di mana kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua, dan di akhir nanti ada doa-doa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Tadi waktu kita memuji Tuhan, saya diberikan pewahyuan ya oleh Roh Kudus bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan itu bukan hanya ada di dalam diri kita, tetapi Tuhan itu ada juga di surga, ada di tempat yang tinggi, di posisi otoritas ya. Dan ketika kita memuji Tuhan, maka posisi kita juga di bawah naik, mengatasi ya segala permasalahan kita. Posisi kita jauh di atas kita, posisi kita ada di otoritas di sebelah kanan Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi semua masalahmu, semua rintangan, semua tantangan kehidupanmu, semua sakit penyakitmu, bahkan hutang pihutangmu, itu semua ada di bawah telapak kakimu ya. Itulah posisi di mana ketika kita dibawa memuji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Kakak Huru Hara ya, sudah bantu tap-tap layar. Terima kasih semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu semua kita naikkan lagi satu pujian. Bagi Bapak Ibu yang sedang ada di dalam pergumulan, percayalah bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan. Tanganmu ku di hatimu, pikiranmu di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Engkau tidak pernah ditinggalkan, Engkau selalu ada di hatinya Tuhan. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Di tanganmu, ku di hatimu, pikiranmu di rencanamu,
tak pernah disenggi. Di tanganmu, ku di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih karena Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami yang meninggalkan Engkau. Roh Kudus, mari kiranya Engkau saat ini kuasai setiap hati dan pikiran kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menerangi setiap mata hati Bapak Ibu yang ada di live room ini, sehingga kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau dalam setiap aspek kehidupanmu. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, pagi hari ini saya mau melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Ya, pembahasan firman Tuhan yang berlanjut dari kemarin-kemarin ya Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin yang belum mengikuti, boleh saksikan di YouTube saya, di channel YouTube saya yang ketinggalan yang kemarin-kemarin ya. Jadi saya tidak akan mengulang, mungkin saya akan refresh sedikit ya tentang pembahasan firman Tuhan yang kemarin. Ayo yang ingat kemarin sampai di mana, tuliskan di komentar. Ya. Siapa yang ingat? Ayo. Oke. Kemarin kita membahas bagaimana caranya agar persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kau berpikir ini gak ada hubungannya dengan pergumulanku. Ya, kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa dipimpin oleh hukum-hukum firman Tuhan, supaya hidup kita bisa berkemenangan. Ya, ada saatnya di mana saya berdoa ya, dan saya percaya dengan kuasa Tuhan ada jalan keluar, ada berkat Tuhan, ada kesembuhan ya dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi supaya hidup kita terus berkemenangan, konsisten, maka mau gak mau kita ini harus bukan hanya mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi kita harus mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya ya, kita tidak buka celah bagi si pencuri itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Ya, mari kita kembali membaca. Terima kasih Kakak Istina tadi sudah menyematkan kitab Maleaki ya kemarin. Oke, saya refresh sedikit ya. Yang dari awal itu saya membahas bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses berkat supernatural dari Tuhan. Untuk menikmati berkat supernatural dari Tuhan, kita harus mau gak mau hidup dipimpin oleh hukum-hukum supernatural, yakni hukum firman Tuhan. Firman Tuhan bukan berasal dari dunia ini, ya berasal dari surgawi. Nah, demikian pula kita, jikalau kita ingin mendapatkan berkat-berkat surgawi, maka kita juga harus mau hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dunia berkata bahwa hemat pangkal kaya, tetapi firman Tuhan berkata ada yang menyebar harta tetapi semakin berkelimpahan, ada yang menghemat secara luar biasa
tetapi selalu berkekurangan ya. Itu kemarin-kemarin kita sudah bahas itu, dan saya juga sudah bahas pemberian kita itu dibagi dua ya. Yang pertama itu kepada Tuhan dan orang-orang kudusnya, dan hamba-hambanya. Yang kedua kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan kemarin kita sampai kepada bagaimana caranya agar pemberian kita itu, ungkapan syukur kita, ungkapan kasih kita, ungkapan hormat kita kepada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia ya. Karena ada persembahan yang dibenci oleh Tuhan ya, karena Tuhan tidak melihat, sebetulnya tidak melihat uang kita, pemberian kita. Tuhan gak butuh uang kita. Yang Tuhan lihat itu hati kita. Memang firman Tuhan seperti ini gak populer, saya tahu ya, gak populer. Tapi saya mau memberitakan kebenaran. Firman Tuhan memang gak populer. Siapa sih yang senang memberi ya? Siapa sih hari gini yang senang memberi? Ada juga senangnya diberi gitu ya. Ada yang begitu? Jangan ya. Firman Tuhan berkata apa? Terlebih bahagia kita memberi dibandingkan kita diberi. Jadi walaupun gak populer, gak apa-apa, saya mau memberitakan karena saya mengasihi Bapak Ibu semua. Saya ingin Bapak Ibu semua hidup di dalam kemenangan, dalam ekonomimu, dalam keuanganmu ya, dalam setiap aspek, dalam kesehatanmu, dalam keluargamu. Saya kepengen ya, oleh sebab itu karena saya mengasihi Bapak Ibu dan saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini harus diberitakan. Oke. Jadi seperti apa persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama kemarin kita sudah bahas, kita harus memberikan terlebih dahulu diri kita, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya kemarin saya sudah membahas kitab Roma 12 ayat 1. Persembahkan dulu hati kita kepada Tuhan. Bukan lagi menghidupi keinginan kita sendiri, menghidupi keinginan daging kita, tetapi kita mau persembahkan hidup kita itu untuk Tuhan. Ya, kemarin saya ada membahas bagaimana jemaat di Makedonia dikatakan mereka yang sangat miskin, tetapi mereka dikatakan apa? Mempersembahkan terlebih dahulu diri mereka kepada Tuhan. Ya baru setelah itu kan mereka bisa memberi kepada pekerjaannya. Karena mereka terlebih dahulu memberikan diri mereka kepada Tuhan. Ya saya refresh sedikit ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang kemarin-kemarin ikut. Saya refresh sedikit supaya Bapak Ibu yang baru bergabung juga bisa ngikutin apa yang saya sampaikan. Yang kedua, kita mau mempersembahkan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Jadi bukan asal-asalan. Kemarin kita sempat membahas di kitab Malayaki 1 ayat 6 sampai 10 ya, tentang firman Tuhan mengatakan bagaimana ketika kita mau mendapatkan favornya pejabat ya, di sini dikatakan bupatimu. Kalau kita memberi kepada bupati pun kita memberi yang terbaik kan, supaya kita dapat favor, dapat perkenanannya bupati. Masa sih ketika kita memberi kepada Tuhan kita ngasih asal-asalan gitu ya. Tuhan tidak, sekali lagi Tuhan tidak melihat nilainya, tetapi seberapa besar pengorbananmu yang kau berikan. Karena besar kecil itu relatif. Terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan. Ya besar kecil itu relatif ya, relatif. Masih ingat kan persembahan si janda miskin itu? Dia hanya mempersembahkan 2 koin yang kecil, istilahnya nggak ada artinya. Tetapi Tuhan memuji dia, menyorot dia, bahkan dicatat di firman Tuhan buat kita semua nih Bapak Ibu dan saya untuk pelajari. Karena bukan besar kecilnya, tetapi seberapa besar pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan melihat sikap hati kita. Ya, oke. Saya ngebahas lagi karena kemarin sudah dibahas. Yang ketiga, persembahan dengan dalam kekudusan ya.
Yang pertama, kita harus mempersembahkan hidup kita. Yang kedua, persembahan dalam sikap hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, persembahan di dalam kekudusan. Maksudnya apa sih persembahan dalam kekudusan? Ayo saya ngajak Bapak Ibu semua untuk melihat kitab Maleakhi 1 ayat 11 sampai 14. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang mungkin gak follow saya dari kemarin-kemarin, yang masih berdebat persembahan persepuluhan, kan itu kan untuk perjanjian lama, bisa ikuti di YouTube saya ya, bisa baca, bisa nonton maksudnya. Jadi saya nggak bahas lagi. Tetapi di sini bukan hanya berbicara tentang perpuluhan, di sini berbicara tentang persembahan ya. Nah, saya mau bacakan kepada Bapak Ibu Maleakhi 1 ayat 11 sampai 14. Di sini, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar, kata Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Yang tahir itu yang kudus ya, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya. Mungkin saya berhenti dulu sampai di sini. Saya mau menjelaskan, zaman dulu kan kita bangsa Israel kan mempersembahkannya korban bakaran, ya makanan, ya tepung dan lain sebagainya. Nah, ini adalah simbolik ya. Zaman sekarang kita tidak mempersembahkan hal seperti itu lagi kepada Tuhan, karena sebetulnya Tuhan Yesus sudah menjadi korban penghapus dosa, korban bakaran, semuanya yang sempurna di hadapan Allah. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan nyawanya bagi kita. Kita pun ketika kita entering into a covenant, memasuki sebuah perjanjian bersama dengan Tuhan, kita menjadi umatnya dan Tuhan menjadi Tuhan kita, maka seyogyanya, selayaknya lah, sepatutnya lah kita juga mempersembahkan diri kita bagi Tuhan ya. Ingat tadi poin yang pertama, persembahkan diri kita, bukan hanya diri kita. Ketika kita mempersembahkan diri kita, maka kita juga mempersembahkan segala sesuatu yang berharga, misalnya kocekmu, uangmu, waktumu, ya keahlianmu, kepandaianmu, engkau mau persembahkan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaannya. Ingat janji firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Ya semuanya, semua yang kau khawatirkan, semua yang kau butuhkan, semua yang kau mimpikan itu, engkau gak perlu minta-minta, itu semua ditambahkan kepadamu. Ya, banyak sekali orang percaya, orang Kristen mungkin sering mendengar firman Tuhan ini, tetapi belum ngeh gitu, belum Roh Kudus belum klik gitu di hati, di pikiran, di jiwa kita. Jadi kita belum ngeh dan kita belum menjadi pelaku-pelakunya ya. Karena saya merindu membawakan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena saya melihat begitu banyak orang datang kepada saya inbox, tolong doakan, saya terlilit oleh hutang, saya nggak tahu cara bayarnya, saya terlilit oleh dan lain sebagainya, banyak ya Bapak Ibu. Jadi saya rindu memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya PHP, tahu kan PHP, pemberi harapan palsu, janji-janji manis. Ya ada waktunya, memang kuasa Tuhan bisa membuka jalan bagi engkau yang jalannya tertutup, karena ada kuasa Tuhan, ada kuasa profetik, juga ada kuasa nubuatan ketika hamba Tuhan menyuarakan kata-kata nubuatan yang disuarakan oleh Roh Kudus. Ada waktunya, jalan buntumu langsung bisa terbuka. Tetapi Bapak Ibu harus mengetahui kebenaran dan harus hidup di dalam kebenaran ini, supaya kemenanganmu itu konsisten, langgeng gitu ya. Yang paham, yang setuju, katakan amin. Ketik amin, ketik amin. Jadi saya
ngeh gitu. Oh iya, Bapak Ibu juga paham gitu. Oke, lanjut. Ya, tadi tetapi kamu ini menajiskannya, dikatakan, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya, kata Tuhan, dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan. Saya mungkin berhenti sampai di sini dulu, saya mau membahas sedikit ya. Binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Ya, sekali lagi ya, kita hidup di sini, di zaman perjanjian baru ini, kita nggak ngasih binatang gitu ya, sebagai korban persembahan. Tetapi sikap hati kita itu loh yang Tuhan lihat. Ketika kita ngasih waktu kita asal-asalan, waktu yang tinggal sisa untuk doa, waktu udah ngantuk, udah nguap, wah, udah gitu doa selesai, amin gitu. Engkau ngasih yang sisa-sisa waktu untuk Tuhan itu, ya. Kita harus bertobat, ya. Saya nggak bilang Bapak Ibu, saya juga mungkin masih banyak hal yang harus saya bertobat ya. Saya nggak bilang bahwa saya lebih baik dari Bapak Ibu. Mungkin engkau ngasih, kalau persembahan kolekte itu ya, nggak disiapin dari rumah. Yang sisa, yang paling kecil kita kasih, misal. Tuhan melihat sikap hati kita loh. Masih ingat Bapak Ibu kesaksian saya waktu saya mengalami ya waktu bisnis saya kolaps ya, dan saya nggak punya income, dan walaupun ya saya memang punya suami gitu ya, tapi kan saya kan hidupnya, saya tinggal di sini di Melbourne, Australia kebanyakan, dan selama ini kita duit masing-masing gitu. Kocek masing-masing karena saya memang selalu business woman gitu. Jadi saya nggak pernah mengandalkan income saya sama suami. Ya, jadi kita masing-masing gitu. Kocek. Ya, jadi saya juga orangnya gengsinya termasuk tinggi sekali. Jadi nggak pernah minta-minta sama suami. Ada ya model kayak begini? Ada nggak sih? Iya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Saya memang sebelum bisnis saya kolaps, namanya bisnis diberkati Tuhan ya, saya bingung ya. Saya ngelihat orang itu kok pelit banget sama ngasih sama Tuhan. Jadi waktu itu gereja saya sempat ke krisis keuangan gitu ya. Jadi saya bilang, cuman segitu aja. Ya udah saya talangin, cuman segitu, saya pikir ya. Udah gitu setelah dari situ saya punya komitmen pribadi dengan Tuhan bahwa setiap minggu saya akan memberikan sejumlah uang. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah dengar kesaksian saya bagikan lagi karena ini relevan dengan, nyambung dengan firman Tuhan ini. Jadi saya berikan dengan tetap jumlah konsisten yang menurut saya cukup besar, karena waktu itu kan ada income, kan nggak sakit ngasihnya, walaupun tetap itu sebuah pengorbanan ya, karena jumlahnya bagi saya cukup besar. Nah, apa yang terjadi karena udah nggak ada income, puji Tuhan masih ada, saya suka nyimpen tunai di dalam amplop nyimpen tunai ya, cukuplah. Dalam hati saya begini, Tuhan pasti akan mencukupkan kolektor saya. Saya belum mikirin itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan dan lain sebagainya. Karena waktu itu Tuhan udah suruh saya kasih semua, termasuk tabungan saya kasih semua. Jadi kan nggak ada duit toh. Lah, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Luar biasa, Bapak di surga kita itu memang luar biasa. Sebelum habis ya ada saja berkat Tuhan. Entah dari bisnis saya yang sudah saya nggak pernah mikir bakalan ada dividen, tiba-tiba ada, dan lain sebagainya. Selalu ada, sampai setiap minggu saya bisa memberikan dengan jumlah itu. Sampai tahun lewat ya, tetap walaupun nggak ada income, Tuhan setia.
Nah, saya bagikan bagi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu itu bukan melihat oh saya gimana, enggak, melihat bahwa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Jikalau kita setia, jikalau kita menghormati Tuhan dengan apa? Ungkapan syukur kita, dengan persembahan kita, kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ya, lanjut. Di sini binatang yang timpang, binatang yang sakit itu maksudnya yang asal-asalan kita ngasih itu enggak menghormati Tuhan. Lanjut ya. Firman Tuhan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya, ini masih berkata tentang persembahan yang asal-asalan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Di sini Tuhan berkata, terkutuklah, jangan sampai persembahan kita itu mendatangkan kutuk bagi kita ya. Dan di sini bukan hanya persembahan yang asal-asalan. Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan kamu membawa binatang yang dirampas. Maksudnya apa? Ya, kadang banyak sekali saya melihat bahkan teman-teman saya ya, mereka itu bisnisnya nggak jujur. Nggak jujur itu apa gimana? Misalnya ya bohong sana bohong sini misal, tetapi dia dapat duit banyak dong, dapat duit banyak. Dengan duit banyak itu apa? Dia bayar perpuluhan, ngasih persembahan. Nah lo, emang Tuhan bisa disogok dengan uangmu? Enggak bisa lah yau. Mungkin kau ngasih gede, ngasih persembahan gede ke rumah Tuhan, tetapi kalau dapatnya nggak jujur, apa kata Tuhan? Terkutuklah. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Karena biasanya kalau di gereja nih ya, biasanya hamba Tuhan atau pendeta atau gembalamu takut memberitakan firman Tuhan ini. Setuju apa setuju? Mereka takut memberitakan firman Tuhan ini, takut disangka, oh minta-minta misalnya. Tetapi syukurlah Bapak Ibu ya, kalau follow channel saya. Kenapa? Karena saya ini bukan hamba Tuhan, saya ini juga bukan gembalamu, saya ini bukan gereja. Bapak Ibu gak usah takut sama saya juga gak minta duit sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gak usah takut sama saya. Pasti Bapak Ibu nih jarang sekali mendengar firman Tuhan ini diberitakan di gerejamu, ya kan? Yang setuju katakan iya, tulis di komentar iya. Jadi saya nggak tahu ya kalau di gereja saya begitu, takut pendetanya, takut dibilangin, dikata-katain minta-minta. Padahal ya firman Tuhan ini akan membebaskan engkau dari apa ya? Aduh, dari banyak sekali masalah keuangan ya. Saya bacakan lagi deh supaya Bapak Ibu ngerti. Yang follow channel saya hanya yang cerdas saja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Maksud saya yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanyalah yang cerdas ya, yang cerdas. Iya dong, kalau yang nggak cerdas nggak mau dikasih tahu. Betul? Betul. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang menyinggung, mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk menyinggung, cuman saya kepengen Bapak Ibu semua cerdas. Oke, lanjut. Jadi ya persembahan yang asal-asalan yang kita berikan kepada Tuhan, ya entah waktumu, entah uangmu, ya kan nggak selalu uang, entah kepandaianmu yang kau berikan kepada Tuhan itu mendatangkan kutuk. Karena seringkali kita ini ya kepengen semua berkatnya yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib bagi kita, kepengen semua janji-janjinya, tetapi kita sendiri nggak mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan apa ya namanya perjanjian itu? Kan ada kedua belah pihak. Nanti saya bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu ya, sudah pukul 7:35. Yang keempat,
tadi kan persembahan yang pertama apa? Persembahkan dulu dirimu. Yang kedua, persembahan di dalam apa? Kekudusan ya kalau nggak salah. Oh, ketiga itu. Kedua apa tadi? Saya jadi lupa. Persembahan di dalam sikap hormat. Ya, persembahan dengan sikap hormat. Yang ketiga, persembahan di dalam kekudusan ya. Persembahan kepada Tuhan di dalam kekudusan. Yang keempat, persembahan di dalam kebenaran ya. Oke. Saya mau ajak Bapak Ibu semua lihat dari Maleakhi 2 ayat 13 sampai ayat 16. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Di sini menekankan ketika kita hidup di dalam dosa ya, tetapi kita tetap nih kayak yang tadi saya cerita teman-teman saya ini ya, bohong sana bohong sini ya, nipu sana nipu di sini dikit gitu ya, entah dikit entah gede saya nggak tahu lah, tetapi ngasih persembahannya gede kepada Tuhan. Nah, emang Tuhan bisa disogok, Tuhan muak dengan persembahan seperti itu ya. Saya juga mantan, saya juga nggak munafik ya. Ya, saya juga mantan yang sudah bertobat. Ini dikatakan persembahan di dalam kebenaran. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya. Bayangkan Tuhan bilang apa? Tidak berkenan dengan persembahan. Ya, persembahan kita kalau kita masih hidup di dalam dosa ya. Karena apa dikatakan? Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini berkata tentang ya bukan hanya saja kepada istri ya. Ketika kita hidup menjadi anak Tuhan, kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Biasanya kita itu menyakitinya orang yang paling dekat, betul? Ya betul lah, orang yang paling dekat yang seringkali bersinggungan, bergesekan dengan kita. Nah, ketika kita menyakiti sesama kita, bikin nangis sesama kita ya. Nah, pada saat itu persembahan kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jikalau engkau datang berdoa kepadaku dan kau ingat ya akan seseorang ya masih ada ganjalan gitu, pergi bereskan dulu. Karena kalau enggak doa-doamu itu enggak didengar oleh Tuhan ya. Sama halnya persembahanmu juga enggak akan diterima oleh Tuhan ketika engkau masih hidup di dalam ya masih menyakiti orang, masih ada kepahitan, kebencian dengan sesamamu. Ya, saya bacakan kembali. Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Ya, saya tidak membahas lebih lanjut tentang ini tentang keluarga. Nanti saya akan bahas besok-besok ya. Bagaimana tentang keluarga itu penting. Jikalau Bapak Ibu pengen melihat rumah tanggamu, ekonomimu dipulihkan, rumah tanggamu juga harus rukun. Ya, oke, lanjut. Kecuali orang-orang dunia yang orang-orang dunia juga bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan banyak sekali orang-orang dunia yang diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Memang nanti saya akan bahas besok-besok. Sekarang fokus, kalau nggak kemana-mana, kalau nggak selesai-selesai ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Oke.
Saya lanjut. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Ya, maksudnya menutup pakaian dengan kekerasan itu seperti apa? Yang hidupnya itu ya nggak punya belas kasihan, yang nyakitin sesama. Di sini berbicara bukan hanya saja kepada pasangan kita, tetapi pakaian kekerasan itu berarti tindakan kita, ya kelakuan kita itu nyakitin orang. Kelakuan kita itu penuh dengan pengkhianatan, nggak setia gitu. Ini yang Tuhan katakan, bahwa ketika kita memberikan persembahan kita tetapi kelakuan kita nggak bener, nggak diterima sama Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas persembahan seperti apakah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mau membahas lebih lanjut bahwa ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya itu Tuhan melihat sikap hati kita kan, bukan persembahannya tetapi sikap hati kita. Tetapi saya mau menyorot lebih lanjut bahwa persembahan tanpa penghormatan kepada Tuhan itu akan membawa kutuk, ya. Dan ya, saya mau ngajak Bapak Ibu Maleakhi 2 ayat 2 sampai 4. Mungkin Bapak Ibu ada yang protes, kan sekarang kita hidup di perjanjian baru, udah nggak ada kutuk gitu loh. Ada yang berpikir begitu? Ya, saya sudah sering kali bahas mengenai ini. Cuman bagi Bapak Ibu yang baru gabung, mungkin kalau ada yang berpikir seperti itu, ya lihat channel YouTube saya kemarin. Jadi saya nggak perlu bahas lagi ya. Kitab Roma itu berkata tidak ada kutuk bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Itu in Christ, ya beda, harus membedakan Christ in us and we are in Christ, itu beda. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus itu dua hal yang berbeda, ya. Ketika Kristus di dalam kita itu ketika kita pertama percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Kristus, Roh Kudus itu masuk dan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, itu adalah ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran kita, di dalam kebenaran Tuhan, maka kita hidup di dalam Kristus, ya. Itu dua hal yang berbeda. Dikatakan tidak ada lagi kutuk bagi orang yang hidup di dalam Kristus, hidup dipimpin oleh firman-Nya, hidup di dalam rohnya, ya. Tetapi bagi kita yang masih hidup dipimpin oleh daging, walaupun kita ngaku anak Tuhan, tetaplah ya, walaupun memang selalu ada pengampunan ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, ya, karena Tuhan Yesus itu datang bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa untuk diselamatkan. Ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya sering ulang-ulang, karena TikTok ini ternyata setelah saya perhatikan ya, banyak sekali orang yang baru gitu ya, yang nonton live saya itu, yang baru itu persentasenya itu mungkin kurang lebih sekitar hampir 50% setiap kali baru orang-orangnya. Jadi Bapak Ibu yang setiap hari nonton, mohon maaf jangan bosen ya kalau saya ulang lagi. Oke, kita lanjut. Saya bacakan Maleakhi 2 ayat 2 sampai 4. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, perhatikan di sini Tuhan itu concernnya, fokusnya bukan kepada pemberian, tetapi kepada hati kita. Apakah kita menghormati Tuhan, ya?
firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Serem kan Bapak Ibu? Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku, ingat saya udah ngomong berulang-ulang kalau Bapak Ibu yang selalu ikut live saya, bahwa Allah kita itu adalah Allah perjanjian. Makanya dikatakan perjanjian lama, firman Tuhan itu perjanjian baru. Sampai hari ini Allah kita masih tetap Allah perjanjian ya. Jadi dikatakan, kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Nah, mungkin Bapak Ibu protes, kan saya kan bukan Lewi, itu kan perjanjian lama. Lewi kan perjanjian lama. Iya Bapak Ibu, ingat 1 Petrus 2 ya ayat 9 berkata bahwa kita ini loh yang hidup di perjanjian baru. Kita ini apa? Kita ini imamatnya yang rajani, kita ini imam-imamnya Tuhan. Ya, Lewi itu kaum imam, itu simboliknya kita saat ini, Bapak Ibu yang sudah dicangkokkan menjadi keturunannya Abraham secara rohani. Ya, maka Bapak Ibu, siapa yang mau diangkat menjadi imam-imamnya Tuhan? Imam-imamnya Tuhan itu punya kewajiban dan berkat khusus loh. Kemarin-kemarin Bapak Ibu yang nonton live saya setiap hari sudah pernah kan saya sharekan apa sih tugas kewajibannya imam ya. Bapak Ibu dan saya saat ini adalah imam-imamnya Tuhan. Ya, mungkin engkau bukan pendeta, mungkin engkau bukan pengkhotbah, mungkin engkau bukan penginjil, tetapi engkau tetap punya status itu. Tuhan kepengen kita semua, Tuhan kepengen kita semua menjadi imam-imamnya, dan ada berkat-berkat khusus untuk imam-imamnya. Ya, jadi firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu dan saya juga, bahwa ya kita baca lagi ya di Maleakhi 2 ayat 4 sampai 5. Perjanjian apa sih? Ini kan perjanjian ya yang tadi Tuhan katakan. Kita mau teruskan di Maleakhi 2 ayat 4 sampai 5. Perjanjian apa sih? Oke. Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita damai sejahteranya dan kehidupannya ketika kita memegang perjanjiannya. Ingat, ketika kita memegang perjanjiannya. Oke, kita bacakan. Maleakhi 2 ayat 4 sampai 5. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang ya. Firman Tuhan semesta alam, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jadi di sini Tuhan berkata ya, Tuhan memberikan janji bukan hanya saja kepada kaum Lewi, tetapi kepada Bapak Ibu dan saya hari ini ya yang hidup di perjanjian baru, bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Kehidupan dan damai sejahtera. Damai sejahtera kata aslinya itu shalome ya. Shalome itu shalom itu artinya bukan hanya saja damai hubungan kita dengan sesama, damai hubungan kita dengan Tuhan, bukan Bapak Ibu, tetapi state of completeness, lacking of nothing, artinya komplit, nggak kekurangan apapun. Masih ingat yang Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, demikian pula itu menyangkut perlindungan, menyangkut kesejahteraan, menyangkut kemakmuran, menyangkut kesehatan. Kehidupan itu kesehatan, gak mungkin bisa hidup kalau sakit-sakitan ya. Nah,
Itu semuanya Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya ketika kita mau memegang perjanjiannya. Perjanjiannya apa di sini? Di sini itu bukan dikatakan ketakutan, maksudnya kita takut gimana gitu, bukan. Maksudnya itu kita gentar, hormat sama firman Tuhan, hormat sama Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, kita menghormati Tuhan, dan gak mungkin kita bilang kita menghormati Tuhan kalau kita mencampakkan firman-Nya. Nah loh, saya nggak mencampakkan firman-Nya. Ya mengacuhkan ya sama aja. Ya kalau firman Tuhan bilang A, kita cuekin, kita maunya B, ya tetap aja itu sama halnya kita mengacuhkan firman Tuhan. Jadi di sini takut itu gentar, eh, gentar maksudnya itu gentar, takut berbuat dosa kepada Tuhan, bukan karena takut gimana, karena kita hormat kepada Tuhan. Bayangin, Bapak Ibu pernah gak sih ketemu orang yang kita sungguh-sungguh hormati gitu? Pernah gak sih? Kalau saya pernah, ketika saya sungguh-sungguh menghormati orang itu, saya kadang jadi salting juga di depan orang itu. Kenapa? Karena takut sampai takut berbuat salah gitu ya. Pernah gak sih Bapak Ibu? Saya pernah sih. Nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah nggak, kalau saya pernah ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kita takut apa ya? Ya takut berbuat salah. Saya karena saya menghormati orang tersebut. Nah demikian pula ketika kita menghormati Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan substance kita. Dengan substance kita itu, dengan materi kita, kita mau menghormati Dia. Maka firman Tuhan di Amsal 3 itu ngomong apa? Kemarin-kemarin saya sudah bahas, muliakanlah Tuhan dengan penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai dengan berkelimpahan. Ini adalah janji firman Tuhan ya. Pembahasan firman Tuhan sampai di sini saya percaya Bapak Ibu semua terberkati ya. Jadi firman kebenaran ini bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu, tetapi kebenaran jikalau kita mau memegang perjanjiannya. Ya, karena Tuhan itu sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan kepengen anak-anaknya hidup diberkati Tuhan, hidup di dalam kesehatan ya. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi saksi memuliakan nama Tuhan ya, jikalau hidupmu, ya saya nggak akan lanjut, sudah pukul 4:53. Nanti salah ngomong lagi. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Sebelumnya Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar. Saya bisa undang naik ke atas ya. Oke, saya berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah beritakan lewat hamba-Mu ini. Kiranya Roh Kudus terangi mata hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Bukan hanya diterangi, tetapi Roh Kudus mampukan setiap anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan mereka, dalam keuangan mereka, dalam ekonomi mereka, dalam kesehatan mereka, ya, dalam rumah tangga mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit, boleh taruh tangan-Mu di bagian tubuh-Mu yang sakit. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit, ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit atas engkau, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh sakit penyakit, roh sakit lambung, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit pinggang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan dari Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Sakit di kepalamu sembuh.
Dalam nama Tuhan Yesus, sakit di lambungmu sembuh. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran, kecemasanmu digantikan oleh kasih Tuhan mengalir. Roh Kudus, mari penuhi anak-anakmu, hati anak-anakmu saat ini yang cemas, yang khawatir, digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Ya, yang sakit kepala sekarang sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang ada di dalam pergumulan ekonomi, pergumulan hutang pihutang, keuangan. Percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang terlebih sanggup untuk membebaskanmu, untuk melepaskanmu, untuk buka jalan bagimu ya. Karena iman itu, Bapak Ibu yang nonton live saya dari kemarin-kemarin, iman itu bisa seperti memberikan loncatan ya, loncatan otoritas di alam roh itu. Makanya Bapak Ibu terima dengan iman. Ketika saya berdoa, Bapak Ibu terima dengan iman. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu saat ini. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh-roh jahat yang mencuri berkatmu, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Kau yang sedang merindukan pekerjaan, terima kasih Tuhan Yesus, engkau memberikan pekerjaan bagi anak-anakmu, pekerjaan yang terbaik engkau sudah berikan bagi anak-anakmu yang merindukan pekerjaan. Bagi Bapak Ibu yang merindukan pemulihan ekonomi, pemulihan usahamu, bisnismu, saat ini saya melepaskan berkat Tuhan, darah Yesus buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada lumbung-lumbungmu, kepada usahamu, pekerjaanmu, sampai dengan berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sedang merindukan pasangan hidup, darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk, bujang lapuk hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi engkau dan mengasihi anak-anakmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, khusus untuk pasangan hidup, Bapak Ibu juga boleh bertanya sendiri sama Tuhan ya, pasangan hidup saya yang mana gitu ya, supaya jangan salah pilih. Karena jikalau engkau salah pilih, menderitanya seumur hidup ya. Lebih baik sendiri daripada salah pilih, menderita seumur hidup. Oke. Saya juga berdoa untuk Kakak Felix, untuk tanahnya ya. Tanahnya yang di mana Kakak Felix? Oke, kita doa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak Felix dan keluarga. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah atas Kak Felix dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat aku usir keluar dari kehidupannya Kak Felix, karena Kak Felix sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk tanahnya yang akan dijual. Darah Yesus sucikan, kuduskan tanahnya. Disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang menghalangi berkat Tuhan, saya usir keluar dari tanah ini demi nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun tercurah. Tanah ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan pembeli untuk tanah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Kakak Felix mengucap syukur aja tiap hari doanya, doa deklarasi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah mengirimkan pembeli untuk tanah kami, gitu ya. Praktekkan iman. Ya, untuk Kakak Adriela juga saya berdoa ya. Diberkatilah Kakak Adriela, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak Adriela. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa,
kutuk masa depan, kutuk langit tembaga hancur patah atas keadilan demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga memberkati tanahnya, darah Yesus sucikan dan kuduskan tanah ini. Segala roh-roh jahat aku usir keluar, roh kutuk aku usir keluar dari tanah ini demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang tutup bungkus tanah ini, saya melepaskan berkat Tuhan atas tanah ini. Tanah ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengirimkan pembeli untuk tanah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Adriela jangan lupa ya, doa ucapan syukurnya seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ya, bukan belum, mengirimkan pembeli untuk tanah kami. Doa deklarasi seperti itu setiap hari sampai Engkau melihat tanahmu sudah terjual. Ya, Kakak Felix juga sama seperti itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang sakit, boleh yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Saya berdoa untuk Kakak Dustin, diberkatilah anaknya Cleo Zevania, diberkati untuk ujian masuknya ke PTN UI, diberkati Tuhan, lolos memasuki universitas yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hal ini PTN UI ya, UI. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah, Kakak Dustin juga doanya begitu, ucapan syukur. Terima kasih. Anakku Cleo sudah diterima di PTN UI. Begitu ya Kakak Dustin doanya, ucapan syukur. Ya, untuk Ibu R saya doakan. Udah 5 tahun 6 bulan nikah. Ibu R, suaminya namanya siapa? Ibu R, kalau mau didoakan boleh nama suaminya siapa ya? Ya, saya berdoa deh ya. Kita berdoa untuk Ibu R. Mari Wester kita berdoa untuk Ibu R. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu R dan pasangan suami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan atas Ibu R. Sudah hancur, sudah patah. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat yang menghalangi berkat keturunanmu saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati rahimnya Ibu R, diberkati spermanya suami juga diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau sehingga engkau bisa memiliki keturunan ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan. Diberkati rahimmu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati sperma pasanganmu demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuka kandungan dari Ibu R. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga sudah memberkati sperma dari suaminya Ibu R demi nama Tuhan Yesus. Ya, tadi ada yang sakit tuh yang mau doakan satu ya. Coba saya undang naik ke atas ya. Siapa? Kakak Agustina, masih adakah engkau di sini? Kakak Agustina boleh klik tombol tamu kalau mau didoakan langsung. Kakak Agustina, nggak ada ya Kakak Agustina. Oke, kalau sehat semua, puji Tuhan. Sehat semua, puji Tuhan. Oke, mari kita tutup. Kita tutup dengan menaikkan pujian. Pujian apa? Oh, Kakak Nancy ya, saya berdoa ya. Ya, Kakak Nancy lagi banyak cemas dan khawatir ya Kakak Nancy. Ibu Nancy, kiranya kasih Tuhan mengalir sekarang menjamah Ibu Nancy.
Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ya, hidupmu ada di tangan Tuhan. Ya, jangan khawatir lagi, Roh Kudus. Jamah hatinya segala kekhawatiran, kecemasanmu sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Roh Kudus, mari kiranya Engkau tambah-tambahkan Ibu Nancy juga hikmat-Mu, pimpin dalam setiap langkahnya, dan darah Yesus buka jalan berkat sehingga dia bisa mendapatkan tempat usaha yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus gantikan apa yang hilang berlipat-lipat dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima dengan iman Kakak Nancy. Kalau nggak ada, mari kita memasuki hari yang baru dengan pujian. Ada request pujiannya? Saya ini sebetulnya nggak kenal banyak lagu gitu ya, lagu Indonesia. Tetapi nggak apa-apa. Aku ada hari ini, ya aku ada hari ini. Ingat Kakak Jandi. Oke, sekarang udah ada aku ada hari ini. Aku ada hari ini gitu ya. Coba yang mana ya? Banyak. Yang mana ya? Saya belum tentu bisa lagunya loh. Kalau saya nggak bisa, Kakak Jandi yang nyanyi. Kakak Jandi yang nyanyi. Ya, mari kita nyanyi. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Aku berterima kasih. Terima kasih Kakak Estina. Setiamu pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku, bagimu juga. Semua yang ku alami amannya kelewati, dan kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berakhir. Pada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, saya masih membuka kesempatan ya. Bapak Ibu bisa klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa. Kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat, gak mustahil ya hari ini juga mukjizatmu terjadi ya. Kemarin-kemarin yang apa? Yang gondok, benjolannya sembuh. Terus yang mana? Yang tumor juga, ada yang tumornya hilang. Terus yang apa? Yang sakit lutut pol, sakitnya hilang ya. Dan banyak lagi. Gak mustahil hari ini adalah giliran mukjizatmu ya. Dan kasih-Mu pada hari ini karena baik, teramat baik
bagimu juga. Halangi sama dia ku lewati, dahsyat kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut live ini. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saat ini semuanya sehat. Ya, oleh sebab itu saya mohon undur diri ya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih Bu Evi Lampus, Kakak Jandi, terima kasih semuanya, Kakak Estina, Kakak Angelin, Kakak Tiorlina, ya semuanya, dan semuanya Kakak Tony Jo, terima kasih. Dan semuanya Ibu Sonya, selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.